Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajiah Ilmiati sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Radia, saya berasal dari kelompok 1 dan rekan saya Amrina Rosida dan juga Habib Zaki Mubarak. Di sini kami akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu fikih tentang ibadah, toharo dan sholat. Kami akan membahas tentang pengertian toharo, dasar hukum toharo, pengertian sholat, dan dasar hukum sholat. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pengertian toharo, untuk mengetahui dasar hukum toharo, untuk mendeskripsikan pengertian sholat, dan untuk mengetahui dasar hukum sholat. Pengertian toharo. Toharo menurut bahasa berasal dari kata tohur, yang artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Hukum toharo ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. Toharo merupakan anak kunci dan syarat sah solat. Dalam kesempatan lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Qala alaihi salatu wassalam, miftahus salati toharoh, wa takhrimuha takbir, wa takhliluha taslim. Yang artinya, Nabi bersabda, kuncinya solat adalah suci, penghormatannya adalah takbir, dan perhiasannya adalah salam. Syarat wajib toharo. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat sahnya bertoharo sebelum melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib tersebut ialah beragama Islam, berakal, baligh, masuk waktu untuk mendirikan sholat fardu, tidak lupa, tidak dipaksa, berhenti darah haid dan nifas, ada air atau debu tanah yang suci, dan berdaya melakukannya mengikuti kemampuan. Sarana melakukan toharo. Yang pertama, air dapat digunakan untuk mandi, wudu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Yang kedua, tanah boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardu dan tidak bercampur dengan sesuatu. Dan yang ketiga, debu dapat digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi. Yang terakhir, batu bata, tisu atau benda yang dapat untuk menyerap bisa digunakan untuk istinja. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Amrina Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Rosida di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sarana melakukan tahara ada 4.
Yang pertama, air dapat digunakan untuk mandi, wudhu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Yang kedua, tanah boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardu dan tidak tercampur dengan sesuatu. Yang ketiga, debu dapat digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi. Yang keempat, batu bata, tisu, atau benda yang dapat untuk menyerap dan bisa digunakan untuk istinja. Bentuk tahara. Bentuk tahara itu terbagi menjadi dua, yaitu lahir dan batin. Tahara lahir adalah tahara yang suci dari najis dan hadas yang dapat dihilangkan atau dicuci dengan air mutlak atau suci menyucikan dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Taharah batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan ria. Kemudian, berdasarkan cara melakukan taharah, ada beberapa bentuk macamnya, yaitu wudhu. Wudhu merupakan wudhu dalam bahasa berarti bersih. Menurut istilah syara, berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan. Yang kedua, tayamum. Secara bahasa adalah berwudhu dengan debu, pasir ataupun tanah, yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Tayamum merupakan pengganti dari berwudhu. C. Mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar, mandi junub, atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. 4. Istinja. Pengertian istinja menurut bahasa adalah terlepas atau bebas, sedangkan menurut istilah ialah membersihkan kedua pintu alat kelamin manusia, yaitu dubur dan kubul, dari kotoran dan cairan yang keluar dari keduanya. Istinja hukumnya wajib. Hukum dasar taharah. Disyariatkannya wudhu ditegaskannya berdasar 3 macam alasan. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhi kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Yang kedua, sabda Rasulullah, yang artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu bila ia berhadas sehingga ia harus berwudu. Yang ketiga, ijma, telah terjalin kesepakatan kaum muslimin atas disyariatkannya wudu semenjak zaman Rasulullah hingga sekarang ini, sehingga tidak dapat disangka lagi bahwa ia adalah ketentuan yang berasal dari agama. Pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti berdoa. Dengan kata lain, sholat secara bahasa mempunyai arti mengagumkan. Sedangkan pengertian sholat menurut syara adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan di sini adalah bacaan-bacaan Al-Quran, takbir, tasbih, dan doa. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam sholat, misalnya berdiri, rukuk, sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lainnya yang dilakukan dalam sholat. Sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat dengan status hukumnya fardu, yakni wajib melaksanakannya. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni yang pertama fardu ain. Fardu ain yakni yang diwajibkan kepada individu. Termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan dengan sebagian muslim yang lainnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah dan sholat ghaib. Sholat 5 waktu adalah sholat fardu yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Hukum sholat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Sholat sunnah. Sholat sunnah disebut juga sholat an-nawafil atau at-tatawu. Yang dimaksud dengan an-nawafil ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardu. Disebut an-nawafil karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amalan-amalan fardu.
Menurut mazhab Hanafi, sholat an-nawafil terbagi atas dua macam, yaitu sholat masnunah dan sholat mandudah. Salah sholat sunnah menurut hukum terdiri atas dua golongan, yaitu yang pertama, mu'akkad. Mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekatan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya dan sholat sunnah witir dan sholat sunnah tawaf. Yang kedua, khairul mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekatan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil, tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat sunnah kusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Dasar hukum sholat bagi umat Islam. Allah berfirman, "Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang berfirman." Surat An-Nisa ayat 103. Ketentuan waktu sholat bagi umat Islam adalah dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada sebagian permulaan malam. Dan ada pula dipertegas di firman yang lain, maka dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir dan sampai gelap malam dan subuh. Surat Al-Isra ayat 78. Ada pula diperintahkan kepada umat Islam, peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Surat Al-Baqarah ayat 238. Serta menunaikan sholat pada hari Jumat. Hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Surat Al-Jum'ah ayat 9. Kesimpulan, di kalangan para ahli fikih, Toharoh memiliki banyak pengertian, antaranya ialah suatu perkara yang menyebabkan seseorang diperboleh mengerjakan sholat, seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Secara umum, toharoh adalah mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan maupun yang ada pada pakaian atau tempat ibadah seorang muslim. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Pada waktu membasuh daerah-daerah yang sempit harus diratakan. Contohnya sela-sela jari, jari tangan, dan lain-lainnya. Sedangkan sholat merupakan kewajiban hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, bentuknya adalah serangkaian gerakan doa dengan menghadapkan wajahnya kepada Yang Maha Pencipta. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali diperhitungkan dan pertama kali dihisab di hari akhir. Di dalam ibadah sholat ada dua macam bentuk, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.